Selamat pagi buat kita semua. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari tugas besar yang selama ini sudah kami kerjakan. Adapun kami kelompok 6 yang beranggotakan Felis Anggi Sirait dengan NIM 12S22006, saya Desri Stevi Natali Dabuke dengan NIM 12S22016, kemudian ada Ruben Martogi Jeremia Sianipar dengan NIM 12S22026, ada Jonathan Fransiwa Hutabara dengan NIM 12S22036, dan yang terakhir ada Divya Laurencia Ambarita dengan NIM 12S22046. Jadi adapun topik proyek yang kami lakukan adalah sistem platform dompet digital atau e-wallet. Sistem ini membantu pengguna untuk menyimpan, mentransfer, dan menggunakan uang secara elektronik melalui perangkat seluler mereka sebagai alternatif dari pembayaran tradisional. Nah, masuk ke dalam uh, pendahuluan. Dalam sistem platform dompet digital atau e-wallet, terdapat database yang dimana memuat informasi-informasi terkait pengguna atau user, registrasi, transaksi, dan top-up keuangan. Sebelum menggunakan sistem platform dompet digital, pengguna terlebih dahulu melakukan registrasi. Seorang pengguna hanya dapat melakukan sekali registrasi saja. Dalam registrasi, pengguna harus melakukan sign up sebagai pendaftar awal sebelum mengakses aplikasi. Tapi jika sudah pernah mendaftar, pengguna dapat mengakses aplikasi. Tetapi jika adapun yang dapat didaftarkan saat melakukan sign up adalah nama, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor telepon, username, ID pengguna, password login, dan PIN transaksi. Lalu untuk pengguna yang sudah memiliki akun, pengguna bisa langsung melakukan login dengan memasukkan username atau ID pengguna, password login, serta nomor telepon yang sudah didaftarkan sebelumnya. Jadi setiap user bisa mendaftar lebih dari satu nomor telepon. Dalam sistem platform dompet digital e-wallet ini, sebelum melakukan proses transaksi pengguna terlebih dahulu melakukan top up. Jika ingin melakukan transaksi dalam e-wallet tersebut, pengguna juga tidak harus melakukan top up. Dalam melakukan top up ke dalam e-wallet tersebut, pengguna harus melakukan top up dengan 3 cara melakukan top up. Bisa melalui bank, bisa melalui supermarket terdekat, ataupun melalui e-wallet lainnya. Dalam base dari top up akan menyimpan kode transaksi, jumlah top up, status transaksi, serta histori transaksi yang pernah pengguna lakukan. Dalam proses transaksi, pengguna dapat melakukan investasi pembayaran serta pembelian. Kegiatan transaksi ini bersifat opsional atau bisa disebut seorang pengguna tidak wajib untuk seorang pengguna misalnya melakukan investasi ataupun pembayaran ataupun pembelian. Setiap pengguna tidak harus melakukan transaksi. Tapi setiap kegiatan investasi akan diidentifikasi dengan nama investasinya, kode investasi, jumlah investasi, tanggal pembelian, serta tanggal jatuh temponya. Dalam pembayaran akan diidentifikasi dengan ID transaksi, biaya transaksi, kode otorisasi, tanggal transaksi, serta status transaksi. Sedangkan dalam pembelian akan diidentifikasi dengan nomor transaksi, nomor referensi e-wallet, metode pembayaran, dan tanggal transaksi, dan status transaksi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang diagram IR kami. IRD atau Entity Relationship itu adalah diagram yang digunakan untuk mempresentasikan struktur data dalam sebuah basis data atau sistem informasi. Nanti IRD ini akan membantu dalam memodelkan hubungan antara entitas atau objek atau konsep dalam suatu domain bisnis atau aplikasi. Diagram ini akan menggambarkan bagaimana entitas saling terkait satu sama lain dan bagaimana data disimpan dalam basis data tersebut. Nah, di dalam IRD kami ini ada beberapa entitas, yaitu yang pertama ada user, ada transaksi, ada top up, ada registrasi, ada sign up, ada login, investasi, pembayaran pembelian, bank, supermarket, dan e-wallet lainnya. Yang pertama, untuk entitas user. Entitas user ini memiliki
beberapa atribut. Yang pertama ada atribut ID user sebagai primary key, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan nomor telepon sebagai atribut yang memiliki multi value. Lalu untuk entitas registrasi memiliki beberapa atribut. Yang pertama ada ID pengguna sebagai primary key, username, password login, dan nomor telepon sebagai atribut multi value. Lalu yang terakhir ada email. Hubungan antara user dan registrasi memiliki relasi many to one, di mana satu user dapat melakukan satu kali registrasi saja, tetapi satu registrasi dapat dilakukan oleh 1 sampai banyak user. Hubungan registrasi kepada sign up, entitas sign up dan login itu memiliki hubungan mandatory disjoint, di mana mandatory itu artinya wajib, dan disjoint itu artinya di sini entitas registrasi hanya dapat memilih satu subkelas dari antara sign up dan login. Jadi artinya di sini di dalam sistem platform dompet digital atau e-wallet ini nanti user terlebih dahulu melakukan registrasi. Seorang pelanggan hanya dapat melakukan sekali registrasi saja. Dalam registrasi, pengguna harus melakukan sign up terlebih dahulu sebagai pendaftaran awal sebelum akses aplikasi. Tetapi jika sudah melakukan pendaftaran atau sign up, pengguna hanya perlu melakukan login untuk masuk ke dalam sebuah sistem platform dompet digital atau e-wallet ini. Entitas sign up memiliki beberapa atribut, yaitu yang pertama ada nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan PIN transaksi. Selanjutnya untuk entitas transaksi, di sini dia memiliki beberapa atribut. Yang pertama kode transaksi sebagai primary key, lalu histori transaksi, jumlah transaksi, dan status transaksi. Relasi antara user dan transaksi memiliki relasi many to many, di mana satu user dapat melakukan 0 sampai banyak transaksi, di mana transaksi juga dapat dilakukan oleh 1 sampai banyak user. Karena relasi hubungan antara user dengan transaksi itu many to many, maka muncullah satu atribut baru, yaitu bukti transaksi. Lalu hubungan transaksi ini, entitas transaksi dengan investasi, pembayaran, dan pembelian ini, yaitu memiliki hubungan optional disjoint. Artinya ini opsional, artinya user itu bisa tidak melakukan transaksi atau bisa melakukan transaksi, namanya pun opsional, dengan syarat disjoint, di mana jika melakukan transaksi user hanya dapat memilih satu entitas dari sub-sub entitas ini, sub-sub kelas ini, yaitu beberapa entitasnya itu yaitu ada investasi, pembayaran, dan pembelian. Di dalam entitas investasi memiliki beberapa atribut, yaitu yang pertama ada kode investasi sebagai primary key, lalu jumlah investasi, nama investasi, tanggal pembelian, dan tanggal jatuh tempo. Untuk entitas pembayaran memiliki beberapa memiliki beberapa atribut. Yang pertama ada ID transaksi sebagai primary key-nya, lalu tanggal transaksi, status transaksi, kode otorisasi, jumlah pembayaran. Untuk yang terakhir, entitas pembelian memiliki beberapa atribut. Yang pertama ada nomor transaksi sebagai primary key-nya, lalu tanggal transaksi, status transaksi, metode pembayaran, nomor referensi e-wallet, dan yang terakhir ada jumlah pembelian. Untuk entitas top up, entitas ini memiliki beberapa
atribut. Yang pertama ada kode top up sebagai primary key-nya, lalu ada history, jumlah top up, status top up, dan relasi antara user ke top up ini memiliki relasi many to many, di mana satu user dapat melakukan 0 sampai banyak top up, tetapi top up ini dapat dilakukan oleh 1 sampai banyak user. Karena relasi dari user dan top up yaitu many to many, maka muncullah atribut baru di atas relasinya ini, yaitu bukti top up. Untuk top up ini memiliki hubungan mandatory disjoin, yaitu jika user melakukan top up, dia harus wajib melakukannya dan memilih satu dari antara sub entity ini, di mana entity bank memiliki atribut kode bank sebagai primary key-nya, lalu ada nama banknya. Untuk supermarket, dia memiliki kode supermarket sebagai primary key dan nama supermarket. Dan yang terakhir untuk entitas e-wallet lainnya memiliki kode e-wallet lainnya sebagai primary key dan atribut setelahnya yaitu nama e-wallet lainnya. Itulah penjelasan dari IRD kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang CDM yang berkaitan dengan IRD yang sebelumnya. Jadi, CDM ini digunakan untuk merancang dan mendefinisikan struktur data dalam sebuah sistem basis data sebelum penerapannya nanti. Di sini, kita akan mulai membahas dari user. 1 sampai banyak user itu bisa melakukan 1 sampai banyak register dengan memilih sign up ataupun login. Jadi, user hanya bisa melakukan register sign up itu sekali, namun bisa melakukan berulang kali login. Dalam user memiliki PK atau primary key ID user, beberapa atribut seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, dan foreign key-nya itu ID pengguna yang berhubungan dan menjadi primary key pada registernya ini. Kemudian register memiliki atribut nomor telepon, password login, email, dan foreign key-nya itu adalah username yang akan menjadi primary key pada sign up dan login. Jadi sign up dan login ini memiliki primary key, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, PIN transaksi, password login, dan nomor telepon. Kemudian di sini kita membahas tentang transaksi. Transaksi memiliki relasi yang dilakukan oleh user. 1 sampai banyak user bisa melakukan 1 sampai banyak transaksi. Di sini memiliki arti bahwa setiap transaksi dapat dilakukan oleh suatu pengguna. Kemudian dalam transaksi dan user memiliki relasi yang kami namai dengan deskripsi transaksi, yang artinya setiap transaksi nantinya akan memiliki suatu deskripsi. Kemudian transaksi juga memiliki beberapa relasi, yaitu ada investasi, pembayaran, dan pembelian. Artinya setiap transaksi merupakan salah satu dari jenis transaksi, yaitu bisa saja pembayaran, pembelian, dan investasi. Dan masing-masing dari mereka itu memiliki primary key-nya masing-masing serta atributnya masing-masing. Kemudian beralih ke top up. Top up itu juga memiliki relasi yang dilakukan oleh user. Artinya setiap kali top up dapat dilakukan oleh si pengguna atau si usernya. Kemudian 1 sampai banyak pengguna dapat melakukan sekali atau bahkan banyak top up. Nantinya mereka memiliki nama relasi yang baru yaitu deskripsi top up. Kemudian di dalam top up memiliki relasi beberapa relasi, yaitu ada bank, ada supermarket, dan e-wallet lainnya yang merupakan relasi dari si top up. Jadi si user dapat melakukan top up di bank, supermarket, maupun di e-wallet lainnya. Dan di sini juga bisa dilihat mereka memiliki primary key, atribut, dan foreign key-nya masing-masing.
Kira-kira seperti itu yang bisa dijelaskan melalui CDM kalian. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tabel PDM kami, di mana PDM ini adalah tabel fisik dari eh, proyek e-wallet kami. Jadi yang pertama itu ada tabel user, di mana si tabel user ini terdiri dari ID user dengan tipe data varchar, dan kemudian si ID user ini merupakan primary key pada tabel ini. Dan kemudian ada nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan nomor telepon. Di mana foreign key-nya itu ID pengguna dengan tipe data varchar. Selanjutnya, si user ini bisa melakukan registrasi, di mana tabel registrasi ini terdiri dari ID pengguna dengan tipe data varchar yang kemudian dia merupakan primary key pada tabel tersebut. Dan kemudian terdiri dari nomor telepon, password login, dan email. Dan kemudian foreign key-nya itu username. Si user bisa saja belum memiliki akun, dan bisa saja si user sudah pernah login ke e-wallet yang dia punya. Dan kemudian si user ini bisa saja pada saat dia belum memiliki akun, dia akan registrasi melalui sign up, di mana pada sign up ini dia akan memasukkan username sebagai primary key, dan kemudian nama, tipe datanya itu varchar, kemudian tanggal lahir, jenis kelamin, dan kemudian PIN transaksi untuk mendaftarkan akunnya. Dan kemudian jika si user sudah pernah login ke dalam e-wallet tersebut, dia akan memasukkan password login, nomor telepon, dan kemudian primary key-nya itu yaitu memasukkan username. Kemudian si user bisa saja juga bisa melakukan transaksi dan juga top up, di mana pada tabel transaksi si user akan memasukkan kode transaksinya, di mana kode transaksi di sini sebagai primary key, dan kemudian jika si user ingin melakukan transaksi, maka si e-wallet akan memasukkan status, yaitu histori transaksi, jumlah transaksi, kemudian status transaksi, di mana si foreign key-nya itu terdiri dari kode investasi dan kemudian ID transaksi dan nomor transaksi, di mana melalui transaksi ini si user bisa saja memilih apakah mereka akan melakukan investasi, apakah mereka akan melakukan pembayaran atau pembelian, di mana pada tabel investasi terdiri dari jumlah investasi, nama investasi, tanggal pembelian, dan tanggal jatuh tempo, di mana foreign primary key-nya itu yaitu kode investasi. Kemudian pada tabel pembayaran, primary key-nya itu yaitu ID transaksi, tanggal transaksi, jumlah pembayaran, kode otoritas, status transaksi. Dan kemudian pada tabel pembelian bisa saja terdiri dari primary key yaitu nomor transaksi, nomor referensi e-wallet, kemudian metode pembayaran, dan kemudian tanggal transaksi dan status transaksi. Dan pada saat user melakukan top up, di dalam kode top up ini akan terdiri dari kode top up sebagai primary key, dan kemudian status top up, jumlah top up, dan kemudian history. Di mana foreign key-nya itu terdiri dari kode bank, kode supermarket, dan kemudian kode e-wallet lainnya. Dan juga si user bisa saja melakukan top up itu melalui tiga e-wallet ini,
yaitu melalui bank, supermarket, ataupun e-wallet lainnya. Di mana si bank ini terdiri dari primary key-nya itu kode bank, dan kemudian nama bank. Dan kemudian supermarket itu primary key-nya itu kode bank, di mana nama itu ada juga nama supermarketnya. Dan kemudian primary key pada e-wallet lainnya itu kode e-wallet lainnya dan nama e-wallet lainnya sebagai tipe data varchar. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel fisik, yang dimana ada pertama penjabaran tabel antara user ke registrasi, ada tabel user di mana ID user itu sebagai primary key, ada nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan nomor telepon. Kemudian ada tabel 2 yaitu nomor telepon, ada ID user, kemudian ada nomor telepon. Di mana tabel nomor telepon ini muncul karena atribut nomor telepon merupakan atribut multi-value, di mana ID user sebagai primary key diikut sertakan ke dalam tabel bersama nomor telepon. Kemudian ada tabel 3 yaitu registrasi sign up, ada ID pengguna, kemudian ada username, kemudian ada password login, kemudian ada nomor telepon, email, nama, tanggal lahir, PIN transaksi, dan jenis kelamin. Yang dimana dalam tabel registrasi ini mencakup atribut dari sign up dan login. Jika sudah memiliki akun, bisa langsung login, dan jika belum punya akun, dilakukan terlebih dahulu sign up. Untuk melakukan sign up, dibutuhkan ID pengguna, username, password login, nomor telepon, email, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan pembuatan PIN transaksi. Kemudian jika sudah melakukan sign up, user bisa melakukan login yang hanya membutuhkan masukkan ID pengguna, username, dan password login. Jika lupa, user bisa memasukkan nomor telepon ataupun email untuk mengganti ID pengguna, username, ataupun login. Ada juga tabel 4 yaitu registrasi login, yang dimana ada ID pengguna, ada username, password login, nomor telepon, dan email. Yang berikutnya itu ada tabel nomor 5, yaitu relasi antara user dan registrasi. Terdapat ID user sebagai primary key, kemudian ada nama, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor telepon, ID pengguna, user, password login, dan email, serta PIN transaksi. Berikutnya 2.3.2 penjabaran tabel user dan transaksi, yang dimana ada tabel 6 yaitu user, terdapat ID user, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan nomor telepon. Tabel nomor 7 yaitu tabel transaksi, kita dapat melihat kode transaksi, jumlah transaksi, histori transaksi, status transaksi. Tabel nomor 8 itu tentang investasi, yang dimana terdapat kode transaksi, kode investasi, jumlah investasi, nama investasi, tanggal pembelian, tanggal jatuh tempo. Kemudian ada tabel yang ke-9 yaitu pembayaran, terdapat kode transaksi, ID transaksi, jumlah pembayaran, kode otorisasi, tanggal transaksi, status transaksi. Dan terakhir ada untuk tabel nomor 10 yaitu pembalian, terdapat dia kode transaksi, nomor transaksi, nomor referensi, e-wallet, metode pembayaran, jumlah pembelian, tanggal transaksi, status transaksi. Yang dimana dari tabel transaksi ini yang memiliki konsep constraint, optional disjoint, maksudnya jika ingin melakukan transaksi user tidak wajib untuk melakukannya. Bisa saja user memilih melakukan ataupun tidak melakukan. Jika user ingin melakukan transaksi, user cuma bisa memilih satu dari antara 3 opsi transaksi, investasi, pembayaran, maupun pembelian. Jadi untuk tabel ke-11 yang berisi tentang bukti transaksi, di mana bukti transaksi ini terdiri dari ID user, kode transaksi, dan bukti transaksi. Nah, di mana tanda garis tersebut tidak melakukan transaksi, yang dimana artinya itu di bagian kode transaksinya itu kosong dan bukti transaksinya juga kosong. Tabel bukti transaksi diisi jika ada user melakukan transaksi, bisa saja tabel kosong jika tidak ada user yang melakukan transaksi. Bukti transaksi yang diterima oleh user nantinya berupa rincian kode transaksi, jumlah transaksi, dan status transaksi. Untuk tabel ke-12 itu berupa user. Nah, di mana terdiri dari ID user, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan nomor telepon. Untuk tabel yang ke-13 itu berisi tentang top up, di mana berisi tentang kode top up,
history, jumlah top up, dan status top up. Nah, untuk yang tabel ke-14, itu dia terdiri dari top up bank. Nah, top up bank itu berisi tentang kode top up, jumlah top up, history, status top up, kode bank, dan nama bank. Nah, untuk tabel ke-15, itu yaitu tentang top up supermarket, yang berisi tentang kode top up, jumlah top up, history, status top up, kode supermarket, dan nama supermarket. Untuk tabel ke-16 yang berjudul tentang top up e-wallet lainnya, yang terdiri dari kode top up, jumlah top up, history, status top up, kode e-wallet lainnya, dan nama e-wallet lainnya. Untuk tabel ke-17 yaitu bukti top up, di mana bukti top up ini berisi tentang ID user, kode top up, dan bukti top up. Nah, di mana keterangannya di sini adalah seperti yang tadi, kalau tandanya adalah garis, itu tidak melakukan top up, di mana kode top up-nya atau bukti top up-nya itu tidak berisi. Nah, bukti transaksi yang diterima oleh user nantinya berupa rincian kode top up, jumlah top up, status lainnya, sesuai atribut yang berkaitan pada opsi yang dipilih. Selanjutnya ada bab 3 yaitu normalisasi. Dalam bab ini, tabel yang kami normalisasikan adalah tabel relasi user dan registrasi, karena tabel tersebut meminimalisir inkonsistensi dalam data serta meningkatkan integritas data. Di sini sudah kami tampilkan tabel 18 yaitu relasi user dan registrasi, di mana tabel user dan registrasi ini terdiri ID user, dan kemudian nama, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor telepon, ID pengguna sebagai foreign key, dan kemudian username, password login, email, dan PIN transaksi. Hasil dari normalisasinya itu yaitu ada pada 1NF, setiap kolom harus memiliki nilai atomik dan tidak boleh ada kolom dengan nilai bergantung pada kolom lainnya. Jadi tabel relasi di atas sudah memenuhi 1NF. Selanjutnya itu ada 2NF, di mana tabel dalam 2NF jika sudah dalam 1NF dan semua atribut non-key bergantung sepenuhnya pada seluruh primary key. Dalam hal ini kita perlu menentukan kunci utama terlebih dahulu, di mana CID user adalah kunci utamanya. Jadi semuanya sudah dalam 2NF karena tidak ada atribut yang hanya sebagian bergantung pada ID user. Dan kemudian pada 3NF, tabel dalam 3NF jika sudah dalam 2NF, dan setiap atribut non-key tidak memiliki dependensi transitif dalam kunci utama. Dalam tabel ini kita perlu memperhatikan dependensi transitif yang mungkin ada. Terdapat dependensi transitif yang ada di tabel di atas, yaitu nomor telepon, ID user, dan ID pengguna. Jadi di sini sudah ditampilkan hasil dari 3NF, yaitu si tabel user. Jadi si tabel user itu terdiri dari ID user, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, email, PIN transaksi, dan email. Di mana ada juga tabel kontak, yaitu si nomor telepon, ID pengguna sebagai foreign key, username, name, dan password login.